menjadi pribadi yang handal dan profesional dalam berniaga. Setelah itu umur 12 Rasulullah merintis karirnya di dunia bisnis atau pengusaha dari eksportir dan importir. Pengusaha di lintas berbagai negara sehingga dia dijuluki sebagai Al-Amin. Sebagai apa Pak Saudara? Kan keuntungan yang barokah dan integritas sebagai pengusaha muda yang terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas belum makan. Daun mangga, daun salam. Matiknya di kebun Mbak Laras. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya taklimkan abah umi bersama keluarga, yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan dan Dewan Asatidz As-Salidoh Pondok Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah, dan tak lupa sedaya rencang-rencang kakang mbak-mbak sobat Elmawa yang saya pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah di mana yang telah memberi kita nikmat taufik hidayah sehingga kita dapat di acara yang insya Allah mubarak ini. Mari kita syukuri dengan ikrar bilisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya minat dunia hadal akhirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi yang handal dan profesional dalam berniaga. Kisah yang dimulai Rasulullah dari umur yang relatif sangat muda, dari umur 8 tahun. Umur berapa Mas Mbak? Betul, 8 tahun. Dalam kondisi setelah Rasulullah ditinggal meninggal oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, yang sebelumnya juga ditinggal kedua orang tuanya. Jadi Rasulullah dalam kondisi di mana yatim piatu, sehingga setelah itu Rasulullah hidup bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Rasulullah dalam kondisi saat itu mengalami kondisi ekonomi yang sangat tidak stabil. Rasulullah pun merasa bahwa beliau perlu untuk bekerja atau mencari uang, pelabungan. Nah, Rasulullah mohon izin kepada paman beliau untuk pertama kali yang dilakukan Rasulullah yaitu mengembala domba dan unta. Di umur 8 tahun Rasulullah meniti karirnya pertama di mengembala domba terlebih dahulu. Setelah itu umur 12 Rasulullah merintis karirnya di dunia bisnis atau pengusaha. Jadi ini sebagai bentuk leadership kepemimpinan diri sendiri terlebih dahulu untuk bisa berdiri di kaki sendiri.
Dan Rasulullah ikut pamannya untuk berniaga di kota Syam atau Syria, terus selanjutnya di kota Bursa, negara Bursa, Irak, Bahrain, terus Hijaz, Makkah, Madinah, sama satunya apa ya? Taif, sama Taif. Jadi Rasulullah sudah sejak muda banget memulai karirnya ikut pamannya untuk mencari nafkah dan jalan-jalan lintas negara bareng pamannya sampai di umur 17 Rasulullah menguasai di berbagai negara sebagai eksportir dan importir. Semangat seperti ini perlu kita teladani karena di sisi kita mempelajari tentang keilmuan agama, kita juga perlu mempelajari tentang ilmu bisnis, apalagi di saat zaman itu baru adanya agama Islam. Jadi perlu biaya untuk perluasan agama Islam dan pengikutnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa langkah yang diambil Rasulullah dalam berdagang? Jangankan teman-teman, saya pun juga bertanya, apa nih yang dilakukan Rasulullah? Nah, Rasulullah melakukan beberapa hal, diantaranya seperti yang pertama, membangun trust atau kepercayaan. Setelah Rasulullah menjadi pengusaha di lintas berbagai negara, sehingga dia dijuluki sebagai Al-Amin. Sebagai apa, Pak Saudara? Al-Amin itu orang yang terpercaya, jujur dan amanah. Seperti nah, setelah membangun trust, karena itu sangat penting untuk dalam berbisnis ya, membangun trust. Seseorang yang ingin mengeluarkan uangnya ketika dia sudah percaya dengan kita. Yang kedua, manajerial atau manajemen kepengurusan yang bagus. Dan yang ketiga, bekerja sama dan membangun relasi. Seperti yang dikatakan Abah dalam skill keempat di abad 21, yaitu collaboration. Untuk perkembangan yang lebih besar, kita memang memerlukan kolaborasi biar growth-nya lebih besar dibanding sendirian. Dan setelah perjalanan semua itu, Rasulullah pun sampai di umur 25 sebagai pengusaha sukses dan akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Masya Allah. Dan dimana Siti Khadijah pada saat itu juga sebagai orang kaya yang terbilang kaya di Makkah atau Madinah? Di Makkah ya. Oleh sebab itu, setelah jalan yang begitu lama, akhirnya beliau mendapatkan keuntungan yang barokah dan integritas sebagai pengusaha muda yang terpercaya. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela, saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memberi istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, hadirin hadirat, mas-mas, bapak, sahabat ilmawan yang dirahmati Allah. Mari kita kobarkan semangat seperti kanjeng Nabi dalam serius, bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang ada di depannya, baik dalam belajar ilmu pengetahuan dan belajar di lapangan seperti berbisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buah kelapa, buah mangga, buah sirsak, buah pepaya,
buah durian, buah semangka. Itu nama-nama buah. Saya Ahmad Fajar Tulbat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.